Sering kali segala upaya kita berkomunikasi, walaupun kita udah berusaha sebaik mungkin, tapi masih saja gagal. Niat, maksud kita yang baik, yang kita sampaikan, seringkali ditafsirkan orang dengan sangat keliru, sangat berbeda gitu loh dengan maksud kita yang sesungguhnya. Nah, ini memang satu hal yang menarik gitu loh, yang karena itu nanti kita akan perlu mempelajari tentang proses komunikasi, terutama proses yang ada dalam benak yang menerima pesan komunikasi dari kita. Ya, the basic communication model adalah model komunikasi yang dasar. Banyak model-model tentang proses komunikasi ini, tapi secara umum tidak berbeda jauh dengan yang saya paparkan di sini, yaitu model komunikasi dasar. Pada dasarnya ada 8 tahapan. Yang pertama, sender has an idea. Si pengirim punya gagasan yang mau dia sampaikan. Martujan pengen ngasih tahu pacarnya bahwa malam minggu ini dia tidak bisa hadir karena sedang di lockdown. Nah, kemudian Martujan atau si pengirim ini mengencode, dia merangkai gagasan tersebut dalam bentuk pesan. Ya, nomor 2, sender encode that idea in a message. Nah, dia rangkai bagaimana awalnya, bagaimana alasannya, dan sebagainya. Yang ketiga, sender produce that message in a medium. Nah, kemudian Martujan memproduksi pesannya itu dalam sebuah medium, dalam bentuk tulisan aja lah, tulisan di WA. Jadi dia mulai mengetik ini, atau menulis surat. Udah gak zaman kali ya, tapi ya katakanlah menulis surat. Kalau dalam perusahaan dia ngetik surat balasan kepada klien, dia ngetik surat itu. Dia sudah memproduce pesan itu dalam sebuah medium, tulisan. Kalau langsung ngomong, oral, lisan, itu mediumnya. Ya. Nah, yang keempat, sender transmit the message through a channel. Nah, ini dia mengirim melalui sebuah saluran komunikasi. Martujan ngirim melalui WA, send, teng, dia kirim melalui ini. Seorang direktur mengirim email kepada manajernya, itu dia sudah send melalui channelnya apa, email, ya, elektronik, surat elektronik. Nah, yang kelima, audience receive a message. Pacarnya Martujan buka WA-nya, baca, dia sudah nerima dengan sensor matanya, alat indrawi matanya, ya. Si manajer tadi nerima email dari direkturnya, dia buka, dia baca. Itu audience receive a message yang nomor 5. Yang keenam, audience decode the message. Setelah terima dengan mata atau ketika dia menerima telepon, dia mendengar melalui telepon dari telinga, dibawa ke otak, kemudian dibongkar pesan itu. Audience decode the message. Dia membongkar, ada elemen emosional, ada elemen informal misalnya, dan sebagainya. Nah, itu yang keenam, audience decode the message. Yang ketujuh, audience respond to the message. Si penerima akan memberikan respon tanggapan terhadap pesan yang diterima. Pacarnya Martujan langsung merasa gembira begitu dengar kabar bahwa Martujan tidak bisa ngapel karena COVID-19, karena dia udah punya janji dengan cowok yang lain misalnya. Atau si manajer ketika menerima pesan dari bosnya bahwa dia dipecat, dia nangis, sedih gitu dalam ininya. Itu respon. Ada faktor emosional, ada kognisi, ada, kalau Anda membaca ini pesan saya berupa video ini, responnya Anda jadi mengerti. Kemudian audiens ke-8 adalah audiens mengirim feedback, umpan balik kepada si pengirim, sehingga pengirim mengetahui apa efek daripada pesan yang dia kirim. Pada prakteknya, sebuah pesan yang dikirim oleh si komunikator atau pengirim itu tidak lancar-lancar aja. Seringkali lingkungan komunikasi itu memberikan hambatan, ada hambatan. Pertama, hambatannya itu noise, ya, kebisingan, dan distraction. Distraction itu pengalih perhatian, ya. Cewek cantik yang lewat ketika Anda lagi belajar itu pengalih perhatian.
Noise itu anak-anak kecil yang di luar lagi main bola berisik, itu noise. Yang kedua, competing message. Ada banyak, kalau Anda lagi ke pasar, wah semua pedagang menawarkan barang dibungkus, dilirik itu kan. Saya kurang begitu. Cangcimen, kacang kuaci permen. Yang satu lagi, wow rame. Nah itu pesan yang berkompetisi. Semuanya masuk ke telinga kita. Tinggal mana yang memperoleh perhatian. Yang ketiga adalah filtering message gitu. Anda ngelihat Safira lagi jalan, lagi serius baca WA dari pacarnya. Anda panggil-panggil, walaupun Anda teriak, dia nggak nengok. Kenapa? Karena dia memfilter perhatiannya dia hanya untuk pesan dari pacarnya yang dia baca. Yang keempat adalah channel breakdown. Saluran komunikasinya breakdown ya. Komunikasi lagi ada gangguan, BTS mati, atau yang paling sering menjangkau mahasiswa adalah pulsa habis, kuota habis. Selanjutnya, dalam proses itu yang harus kita pahami betul adalah apa sih yang terjadi dalam benak si penerima pesan atau si audiens itu, bagaimana dia menerima, bagaimana dia membedah. Nah, untuk masalah intrapersonal ini, komunikasi internal maupun komunikasi dalam model sosial, itu akan kita bedah lebih dalam adalah pada sekarang ini. Tantangannya dalam berkomunikasi bisnis bagi para profesional adalah bagaimana komunikasi yang profesional di dalam dunia digital, di dalam dunia media sosial dan mobile gitu, mobile teknologi. Nah, itu yang ini. Karena sekarang ini secara global 80% pengguna internet itu udah mengaksesnya melalui smartphone. Kemudian mobile menjadi perangkat komunikasi utama bagi rata-rata profesional bisnis, terutama yang berumur di bawah 40 tahun. Email, browser sekarang menempati ranking pertama dan kedua penggunaan smartphone non suara. Jadi selain untuk telepon, itu handphone sekarang lebih digunakan untuk email. Nah, mungkin WA sekarang yang lebih mendominan lagi. Nah, 50% konsumen Amerika Serikat menggunakan mobile device itu untuk search online. Jadi udah nggak pakai lagi searching melalui handphone, tetapi komputer, tapi sudah. Terus banyak aktivitas online yang berpindah dari komputer PC ke smartphone. Nah, jadi itu perbedaan lagi, smartphone itu membuat orang terkoneksi 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Jadi bagaimana teknologi komunikasi bergerak, teknologi handphone, mobile teknologi itu mempengaruhi bisnis, mempengaruhi komunikasi bisnis. Ada dua hal yang menonjol. Pertama, mobile first approach. Yang kedua, radical connectivity. Mobile first approach adalah pendekatan mobile. Jadi bikin website diperhatikan bagaimana penampilannya di handphone, bagaimana penampilan di tab. Udah lagi nggak terlalu dipedulikan bagaimana penampilannya di laptop, di komputer, enggak, tapi di handphone. Iklan, semua bagaimana agar mudah diakses oleh orang melalui handphone. Yang kedua, radical connectivity. Sekarang orang berhubungan non-stop, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Ya, sehingga bisnis pun akhirnya terpengaruhi dalam hal yang seperti itu. Pelayanan konsumen 7 hari dalam seminggu, 24 jam sehari. Jadi bagaimana bijaknya kita menghadapi mobile teknologi? Ada 4 hal ya yang dari patokan bagaimana menggunakan teknologi untuk meningkatkan komunikasi bisnis kita. Yang pertama, jaga teknologi tetap dalam perspektif sebuah alat. Jangan terlalu mengandalkan teknologi gitu. Perspektif teknologi sebagai sebuah alat adalah membantu menyelesaikan tugas ya, mengerjakan tugas bisnis kita, tugas pekerjaan kantor, mensupport komunikasi antar pribadi. Yang bukanlah fungsi daripada teknologi mobile itu adalah menggantikan komunikasi.
gara-gara ini jadi kita malah nggak silaturahmi yang langsung tatap muka dan sebagainya. Kemudian tidak bisa menggantikan pikiran. Tetap saja itu hanya alat ya, alat bantu. Utamanya tetap otak kita. Yang kedua, jangan sampai informasi overload ya. Saking terus ikut ini informasi yang nggak butuh, berikan prioritas. Grup WA yang nggak perlu singkirin, yang perlu-perlu aja gitu loh. Jangan kirim pesan juga ke orang lain yang nggak perlu, dan teliti kembali, jangan sampai kita malah menjadi mencemar hoak gitu, mengganggu orang terakhir. Kemudian gunakan teknologi secara produktif gitu ya. Gunakan banyak banyak aplikasi yang sangat membantu, tapi banyak juga aplikasi yang nggak ada manfaatnya bagi kita gitu, malah mengganggu perhatian kita dan konsentrasi kita dalam bekerja, terus banyak hal lah. Kok teknologi ini punya dua sisi mata pisau yang tajam dua-duanya, tergantung kebijaksanaan kita bagaimana memakainya. Yang terakhir adalah menjalin silaturahmi, reconnecting with orang, sama with people gitu. Jadi jangan gara-gara WA malah yang tetangga kiri kanan apa segala macam kita nggak silaturahmi, yang jauh kita silaturahmi. Komunikasi bisnis ini erat sekali kaitannya dengan hukum dan moral. Karena itu jangan handphonenya aja yang smart ya, tapi kita sendiri yang menggunakan harus smart. Jangan sampai kita akhirnya terjerat dengan tuntutan hukum. Jangan juga kita sampai ditipu orang. Gitu. Demikian video kali ini cukup panjang. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.